Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, sudah ada 143.456 pekerja anak yang ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak berusia 10 hingga 17 tahun selama 2008 hingga 2020. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menegaskan komitmen pemerintah menekan jumlah dan menghilangkan sepenuhnya pekerja anak di Indonesia. Menaker menegaskan bahwa langkah ini akan terus dilakukan. Menaker juga mengatakan pihaknya telah menempuh sejumlah upaya untuk menekan angka pekerja anak pada tahun 2021. Di antaranya, meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di daerah pedesaan dan kelompok rentan agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Kedua, melakukan koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke pendidikan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan atau putus sekolah dan keluarga miskin dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan. Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau perlindungan sosial pada kelompok buruh dan keluarga miskin yang terdampak COVID-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk menjadi pekerja anak. Selanjutnya, melakukan supervisi atau pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak. Kemudian melakukan sosialisasi tentang norma kerja anak kepada para stakeholder. Langkah terakhir yakni pencanangan zona atau kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Sebagai wujud komitmen dalam menghapus pekerja anak, pemerintah juga meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional atau ILO nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 1999. Selain itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pekerja anak marak, salah siapa? Ya, kita akan membahas hal ini bersama dengan Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Bapak Yuli Adiratna, dan juga Komisioner KPAI, Ibu Ai Mariati Solihat. Terima kasih Pak Yuli dan juga Ibu Ai telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Kita berbicara mengenai pekerja anak Indonesia yang koreksi bila saya salah Pak Yuli dan juga Ibu Ai, ini datanya kalau kita lihat saat ini sudah dari 2008 sampai 2020 ini ada 1,5 juta pekerja anak Indonesia. Ini kita belum tahu juga apakah ada data terbaru juga. Bagaimana dari, mungkin saya ke Pak Yuli. Pak Yuli, data dari Anda sendiri untuk pekerja anak Indonesia saat ini seberapa banyak Pak? Dan kita juga tahu bahwa ada 7 upaya yang dilakukan Kemenaker terkait dengan saya koreksi, Menaker juga melakukan ada 7 strategi ya terkait dengan hal ini. Ini bagaimana Pak upaya-upaya dan strategi ini? Iya, terima kasih Mbak Elisa. Terima kasih. Selamat siang Mbak Ai Mariati, pemirsa. Terima kasih. Ini topik yang sangat baik sekali. Jadi kalau dari sisi jumlah memang beragam. Kita memiliki survei pekerja anak tahun 2009 itu kurang lebih 1,7 juta yang dilibatkan dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Itu kira-kira di 2009. Tetapi memang sampai sekarang belum diupdate. Nah, sementara ini kita menggunakan data dari BPS, hasil dari Susenas, Survei Ekonomi Nasional. Nah, ini kalau ada beberapa provinsi yang sudah kita lihat, di sini ada kurang lebih 10 provinsi, kurang lebih 1,1 juta. Nah, itu yang fenomena yang ada. Memang itu menjadi PR pemerintah bagaimana kita bisa mengurangi dan menarik bagi mereka yang sudah terlanjur bekerja di pekerjaan-pekerjaan terburuk khususnya. Nah, sampai saat ini kita sudah menarik kurang lebih 143.456 anak sejak 2008 sampai 2020. Kira-kira itu Mbak Elisa. Ada 143.450 anak yang sudah ditarik dari 1,1 juta ya Pak ya. Ini datanya seperti itu. Berarti kan masih banyak sekali pekerja anak Indonesia yang masih berada di sana. Apa sih Pak sebenarnya kalau mungkin
kendalanya lah ya, sehingga masih susah sekali untuk menarik mereka? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Jadi persoalan pekerjaan anak ini memang banyak yang mempengaruhi, banyak hal yang mempengaruhi keberadaan pekerjaan anak. Salah satu yang cukup besar pengaruhnya adalah faktor ekonomi. Itu yang memang kemiskinan menjadi salah satu penyumbang adanya pekerjaan anak. Yang kedua, faktor sosial budaya yang menganggap bahwa anak-anak bekerja itu sesuatu yang biasa, bagian dari proses pendidikan dan proses pendewasaan ketika nanti dia memasuki usia kerja. Nah, sebenarnya anak-anak yang dilibatkan dalam pekerjaan itu sebenarnya tidak semuanya dilarang. Hanya bagi mereka yang memang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk, itulah yang dilarang. Yang membahayakan keselamatan, kesehatan, itulah yang memang betul-betul dilarang oleh pemerintah ataupun oleh undang-undang. Karena kalau mereka bekerja bagian dari proses pendidikan, misalnya contoh kecil gini, saya pulang sekolah waktu kecil membantu ibu saya di sawah ketika pulang sekolah atau pas hari libur. Dan itu bagian dari proses pendidikan, itu boleh-boleh saja. Intinya anak-anak yang dipekerjakan ini masih tetap menikmati hak-haknya sebagai seorang anak, yaitu hak apa? Untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang, memperoleh kesempatan untuk bermain. Nah, itu yang masih dibolehkan. Memang di pekerjaan-pekerjaan tersebut juga tidak dinafikan pasti ada potensi bahaya, tetapi sepanjang masih bisa dieliminasi, dikurangi, dan hak-hak anak dipenuhi, itu masih dibolehkan. Dan itu sangat banyak. Nah, yang tidak boleh adalah mereka yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk. Contoh konkretnya, mereka tereksploitasi secara fisik, mental, ekonomi, itu yang contoh konkretnya. Dan mereka tidak bisa menikmati hak-haknya untuk sekolah, bermain, belajar, itu tidak punya hak, tidak punya kesempatan untuk ke sana. Sehingga ketika dia masuk dalam konteks pekerjaan anak, tentu tumbuh dan berkembangnya sangat terganggu. Inilah yang tidak boleh. Itu yang menjadi persoalan. Dan data untuk para pekerja anak dalam bentuk pekerjaan yang buruk ini apakah tinggi, Pak, angkanya? Ya, tadi kami sampaikan bahwa kurang lebih ada 1,7 juta di survei 2009. Nah, sampai saat ini kita memang belum melakukan survei kembali, karena memang juga kalau survei khusus pekerja anak itu satu biayanya cukup tinggi, dan juga ketika anak-anak nanti memasuki usia dewasa kan sudah tidak menjadi pekerja anak lagi. Ini memang PR kita. Dan nanti kita akan coba cari bagaimana cara mengumpulkan pekerja anak yang paling efektif. Misalnya kita dengan menitipkan kuesioner ke surveinya di BPS misalnya, itu salah satu solusi yang bisa kita tempuh. Oke, makasih, Mbak. Baik, sebelum masuk ke situ saya mungkin ke Ibu Ai. Ibu Ai, tanggapan Anda sendiri melihat bahwa angka itu memang cukup besar ya, kalau kita lihat memang sudah berusaha untuk menarik mereka dari bentuk pekerja yang buruk. Dari data itu ternyata masih ada sejauh ini baru berhasil 143.456 anak. Artinya masih banyak sekali anak-anak di Indonesia di sana, di luar sana masih berada dalam bentuk pekerjaan yang buruk. Bagaimana data KPAI sendiri? Ya, pertama data ini memang cukup lama ya, tidak apple to apple kalau kita berbicara hari ini, karena ini dari tahun 2009. Nah, itu makanya perlu koordinasi data, saya kira Pak Direktur dalam melihat situasi hari ini. Tetapi memang kita juga tidak boleh stuck ya dari realitas itu, karena koordinasi data antar KL saya kira itu adalah kunci untuk melihat bagaimana sesungguhnya kita mampu memetakan, sekaligus nanti kaitannya dengan roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak. Betul sekali bahwa kami masih melihat bahwa 1,76 juta ya pekerja anak, dan itu terbagi atas satu misalnya pekerjaan terburuk anak, kemudian anak pekerja anak gitu ya, kemudian juga ada usia yang diperbolehkan atau anak bekerja. Ini masih dalam satu rangkaian gitu. Nah, akan tetapi tentu kita harus melihat secara jeli atas aturan perundangan yang ada, memetakan dengan jelas siapa yang disebut pekerja anak dan siapa yang bekerja di dalam bentuk-bentuk terburuk anak. Upaya Kemenaker saya kira sudah masuk dalam konteks itu.
gitu ya. Dari pemetaan inilah yang kemudian roadmap-nya sangat komprehensif, di mana dan siapa serta sudah melakukan apa dalam kerangka menurunkan situasi 2009 ini. Ya. Tetapi pertanyaannya tentu dalam situasi pandemi ini yang KPAI anggap harus menjadi sebuah gitu ya mainstreaming baru terhadap roadmap yang sudah ada, sehingga kita tidak lagi gagap melihat bagaimana ledakan pengangguran, misalnya ledakan angka kemiskinan, serta migrasi hari ini yang terjadi kepada anak-anak, baik itu dalam sektor pekerjaan, dalam tanda petik anak yang bekerja, pekerja anak, serta anak-anak yang bekerja dalam sektor terburuk tadi. Nah ini yang kami lakukan, sehingga kami membuat satu potret ya di tahun 2020 dalam mengcapture bagaimana sesungguhnya situasi pandemi ini sangat berkontribusi terhadap ledakan pekerja anak. Dan tentu saja saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bagaimana strategi yang disampaikan oleh Bu Menteri beberapa hari lalu, ini sangat ruang lingkup komprehensif dalam melihat situasi hari ini. Jadi pekerja anak ini memang mengalami situasi rumit gitu ya, kira-kira dari temuan KPAI, sejalan dengan situasi pandemi yang memang berkontribusi besar pada struktur ekonomi secara global, baik secara nasional ya, terlebih lagi konteks-konteks pekerja anak yang hari ini kita perbincangkan. Gitu Mbak Elisa. Okay. Nah, tapi balik lagi Mbak, apakah artinya memang sejauh ini kebijakan-kebijakan yang ada ini masih belum bisa menekan angka ataupun memperjelaskah terkait dengan pekerja anak Indonesia ini? Ya, artinya kan ini ada leading sector yang bergerak gitu ya. Kalau koordinasi antar kementerian dan lembaga, saya kira di tahun 2019 sampai sekarang itu sudah terjadi. Tetapi kemudian di hilir ya, bagaimana kita mengukur misalnya dari pencanangan, dari deklarasi tanpa pekerja anak di kota kabupaten yang sudah dilakukan, apakah berkontribusi terhadap angka pendidikan? Ini sungguhnya yang harus dilaporkan. Karena yang pertama adalah ketika kita bicara pekerja anak, tentu bicara pemenuhan. Ya, bagaimana korelasi pemenuhan hak anak terkait menekan angka pekerja anak ini akan mengkonfirmasi sejauh mana langkah-langkah yang sudah ada aturan perundangan itu bisa dilakukan atau sudah dilaksanakan atau jangan-jangan belum. Ya, tentu saja angka dari KPAI kita tidak punya secara holistik terkait bagaimana sesungguhnya anak yang bekerja, pekerja anak, lalu anak-anak yang berada dalam pekerjaan terburuk. Kami berkoordinasi dalam beberapa minggu ini ya Pak Direktur, terkait temuan kami misalnya bagaimana yang disebut tadi pekerja anak. Oh, mereka yang bekerja di sektor formal, tetapi mereka di luar atau melanggar gitu ya. Ada beberapa perusahaan pada aturan-aturan yang disebut dengan anak-anak bekerja ringan, anak-anak 3 jam minimal, atau bagaimana yang disebut dengan lama bekerja anak-anak ini gitu. Berapa dalam seminggu, apakah di atas 40 jam. Nah tentu saja ini yang kami koreksi temuan-temuan kami untuk dijadikan pengawasan dan langkah-langkah penanganan. Untuk anak di dalam situasi pekerja terburuk ini memang lebih miris lagi. Data ini yang mungkin KPAI lebih banyak terlaporkan dari masyarakat. Misalnya angka anak yang dilacurkan, anak sebagai pemulung ya, anak yang bekerja di di pariwisata misalnya, anak-anak yang juga di tempat pertanian dan lain-lain. Jadi ini sesungguhnya mengindikasikan ada kontribusi besar situasi pandemi ini terhadap peningkatan anak-anak yang juga bekerja di sektor buruh. Dan ini juga konfirmasinya bahwa anak-anak yang dulu mungkin situasinya ya Pak Direktur, misalnya putus sekolah, mereka kemudian dilacurkan, biasanya seperti itu. Tetapi hari ini anak-anak yang masih aktif sekolah itu kemudian menjejali angka-angka prostitusi, anak-anak korban prostitusi, anak korban eksploitasi seks gitu ya, yang notabene di sini mempekerjakan sektor jasa yang saya pikir juga di sini bukan konteks pekerjaan kepada anak, tetapi lagi-lagi ditemukan. Nah ini yang saya pikir menjadi basis atas semua intervensi dan strategi nasional di dalam melihat hari ini perbedaan pola-pola, lalu apa saja
instrumen yang berkontribusi terhadap situasi ini, selain mungkin analisa yang paling penting adalah kemiskinan, angka pengangguran misalnya ya, dan tadi gitu sektor perubahan sosial ekonomi hari ini yang dirasakan. Jadi saya pikir itu Mbak. Jadi ada konteks yang sudah related gitu ya dilakukan, namun juga saya pikir konteks pandemi ini yang belum cepat kita adaptasi masuk dalam sebuah kebijakan dan program-program untuk kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih bersama dengan Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Yuli Adiratna dan juga Komisioner KPAI Mariyati Soleha. Nah, saya kembali ke Pak Yuli. Pak Yuli tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Ibu Ai bahwa memang di saat kondisi saat ini memang semua strategi dijalankan. Adakah mungkin yang dilakukan juga kita bermain dengan waktu tentunya terkait dengan pekerja anak Indonesia ini. Bagaimana dari Anda sendiri atau strategi apa sih yang dilakukan dalam situasi saat ini? Adakah upaya-upaya lain dilakukan tentunya untuk menarik anak-anak Indonesia yang saat ini berada dalam bentuk pekerja yang buruk? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Jadi memang situasi pandemi ini juga ada kontribusi yang cukup signifikan terhadap keterlibatan anak dalam pekerjaan terburuk untuk anak. Apalagi situasi digitalisasi juga mungkin ada kontribusi bagaimana anak-anak terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk secara absolut seperti prostitusi, kemudian pornografi, dan bahkan narkoba misalnya. Nah, usaha pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kolaborasi antara stakeholder terkait, kementerian lembaga, karena persoalan anak ini tentu ada persoalan pendidikan, ada persoalan sosial, ada persoalan pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga kita tingkatkan kegiatan-kegiatan kolaborasi secara masif. Nah, kemudian seperti disampaikan oleh Bu Menteri kami, Bu Ida, bahwa kita sudah mencoba bagaimana membuat sebuah lembaga pelatihan kerja berbasis komunitas. Inilah untuk mendekatkan anak-anak yang khususnya berada di pedesaan untuk mengakses pelatihan. Ini upaya bagaimana anak-anak kita yang sudah memasuki usia kerja itu diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, karena memang perlu kita sadari juga bahwa pada prinsipnya anak-anak itu tidak dilarang untuk bekerja. Tetapi yang dilarang adalah pihak yang mempekerjakan anak. Apalagi pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Usia 15 tahun ke atas itu adalah usia boleh bekerja. Karena usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah usia 15 tahun. Atau kalau dalam konvensi ILO 138 adalah setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Nah, kita ambil pendidikan dasar kita adalah SD SMP, maka 15 tahun sudah menjadi angkatan kerja. Nah, ketika dia masuk ke angkatan kerja harus dipersiapkan bagaimana pelatihan keterampilannya yang tentu sesuai dengan kondisi saat ini. Maka kehadiran BLK komunitas menjadi salah satu solusi yang tepat untuk diberikan. Nah, kemudian bagi orang tuanya, bagi keluarganya tentu ada pendekatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui ada bantuan langsung tunai dan segala macam, dan juga ini juga lintas sektor. Masing-masing kementerian lembaga bisa berkontribusi untuk mengambil langkah-langkah ke sana. Nah, kemudian kita juga memiliki roadmap. Roadmap ini memang kita pastikan nanti di 2022 itu Indonesia bebas pekerja anak. Memang perlu kita kaji kembali dengan adanya pandemi COVID-19. Apakah roadmap itu sesuai dengan sudah sesuai atau perlu kita adjustment lagi? Kira-kira itu Mbak Elisa, makasih. Tapi pemetaan sendiri Pak, sejauh ini daerah mana saja sih Pak sebenarnya yang memang PAI-nya atau pekerja anak Indonesia itu masih cukup tinggi? Ya, kalau di data dari Susenas itu mulai dari Jawa Barat, kemudian Sumatera Utara, kemudian itu juga cukup tinggi. Kemudian di Jawa Timur itu juga cukup tinggi. Nah, inilah yang harus kita coba petakan kembali bersama dengan pemerintah daerah. Sebenarnya seberapa tinggi dari anak-anak yang masuk dalam pekerjaan, terutama untuk pekerjaan yang terburuk. Dan ini harus kita kerjakan bersama-sama. Tentu tanggung jawab utama ada pada pemerintah
tetapi kita harus menggandeng masyarakat, NGO ataupun masyarakat sipil untuk sama-sama kita bekerja menanggulangi masalah pekerja anak ini. Itu Mbak. Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Ai. Ibu Ai, ini kita lihat ya, di daerah-daerah Jawa juga masih menjadi salah satu daerah yang cukup tinggi lah angka ini. Dan juga kita lihat tadi ada beberapa daerah lainnya, Sumatera Utara, bahkan katanya ada Kalimantan Timur juga menjadi salah satu yang tertinggi. Nah, ini sebenarnya Anda melihat adakah memang kurangnya informasi atau strategi atau tidak ada harmonisasi kah sehingga tidak ada pemberitahuan dan sanksi atau seperti apa sih sehingga angka ini masih cukup tinggi menurut Anda? Ya, dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenaker, saya kira memang ada terobosan ya, terutama mendekatkan aspek pemberdayaan, yaitu BLK berbasis latihan di masyarakat. Ini sangat penting, karena memang yang terjadi adalah situasi pandemi ini memperburuk situasi di desa-desa, karena mereka berangkat ke kota dan kemudian di kota tentu dibatasi gitu ya, bahkan PHK dan lain sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa situasi ini harus betul-betul ada implementasi terhadap situasi perlindungan anak Indonesia yang memang hari ini dalam pemetaannya ada anak yang bekerja, ada anak yang sebagai pekerja anak, dan situasi mereka dalam pekerjaan terburuk. Yang dilaporkan ke KPAI atau masyarakat laporkan itu mungkin hanya presentasinya sangat sedikit gitu ya. Tetapi butuh sekali roadmap yang menaungi situasi kekinian gitu. Ada gelembung, ada defisit gitu di sini yang itu harus serta-merta dalam konteks bagaimana melakukan langkah-langkah terobosan tadi diikuti oleh situasi kekinian problematika yang memang terjadi. Nah, pertama misalnya aspek bagaimana perlindungan anak ini menjamin bahwa situasi non-diskriminasi terhadap mereka itu kemudian bisa terwadahi oleh pola baru atau inovasi baru di Kemenaker, bahwa situasi anak non-diskriminasi adalah bagaimana mereka, dalam hal ini benar yang tadi dikatakan Pak Direktur, salah satu pemicu angka anak-anak yang menjadi korban prostitusi adalah penggunaan gadget. Sehingga gitu ya, situasi ini harus direspon bagaimana juga penguatan BLK ini bisa berkorelasi dengan mereka yang anak-anak berada di tempat-tempat rehabilitasi. Jadi ini tidak bisa white and list, tapi ternyata memang di sektor hilirnya mereka belum terkoneksi dengan BLK. Misalnya cek saja ke beberapa panti yang di situ ada anak-anak remaja yang menjadi korban prostitusi misalnya, mereka tidak punya jalur untuk mengembangkan life skill, hanya memenuhi standarisasi sebuah balai rehabilitasi. Saya pikir ini PR yang harus betul-betul didekatkan aksesnya, ada sentranya, tetapi kemudian bagaimana membangun kedekatan akses yang terkoneksi secara integral. Itu yang pertama, bahwa situasi non-diskriminasi pada anak-anak di aspek hilir itu bisa langsung gitu terkoneksi. Ya, beberapa hasil pengawasan kami di KPAI bahwa beragam panti sosial itu masih jalan sendiri dengan misalnya ya menunggu kalau ada perbaikan atau ada insentif, misalnya program mereka life skill gitu. Tapi kalau tidak ada ya mereka kembali lagi rehabilitasi seperti biasa. Nah, saya pikir ini adalah hasil dari peningkatan inovasi yang dilakukan di kementerian dan di Kemenaker, namun kemudian merespon situasi baru atas lonjakan peristiwa-peristiwa di hilir anak-anak korban eksploitasi atau korban prostitusi gitu. Nah, ini belum ada. Saya pikir KPAI sangat mungkin bisa melakukan kerjasama ya Pak Direktur. Sehingga ke BLK ini related dengan panti yang ada atau balai rehabilitasi gitu. Nah, yang kedua misalnya soal pendidikan. Kalau dulu mungkin Naker bisa menarik pekerja anak, kemudian bisa dibuat shelternya dan anak-anak dipastikan tidak bekerja dan pendidikannya dipenuhi. Apakah dengan misalnya sekolah-sekolah masyarakat, berbasis masyarakat atau kursus atau mereka bisa di rumah singgah dan lain sebagainya. Nah, hari ini itu tidak ada gitu untuk memfasilitasi pekerja anak. Tetapi lagi-lagi bagaimana Naker bisa melakukan sebuah terobosan dengan Kemendikbud gitu, dengan Dinas Pendidikan ya Pak kalau di bawah di provinsi untuk bisa langsung related bahwa ketika
pekerja anak ditemukan di perusahaan, misalnya yang kami lakukan 7 anak di Bogor kemarin ya, di salah satu pabrik, dan kemudian diketahui bahwa dia tidak sekolah. Dan kebutuhan dia bukan sekolah, tapi yang tidak dari asalnya punya gaji, pengen punya gaji, tapi karena usia anak dan pekerjaannya juga di atas pekerja anak ya, 8 jam per hari, saya kira itu tidak dibenarkan baik dalam konvensi ILO maupun aturan perundangan domestik kita. Nah, maka itu ditarik, dan kemudian ini ada delay yang cukup memakan energi. Anak-anak tidak kemudian diberikan misalnya life skill, juga pendidikannya juga tidak langsung menjadi satu kesatuan ketika penanganan terjadi. Nah, sebetulnya itu Mbak, secara makro dan kerangka penyelesaian, saya pikir karena core-nya gitu ya ada di Kemenaker, ini sudah berjalan. Tetapi ruang lingkup situasi yang baru dan kemudian desakan gitu atas terselenggaranya basis ketenaga kerjaan kita tanpa pekerja anak, ini memang harus terus mendapatkan berbagai langkah koordinatif dan tentu saja langkah-langkah advokatif. Itu yang kami temukan. Jadi pendidikan hari ini juga harus jangan hanya menerima laporan bahwa ada sekian anak gitu ya di pabrik tetapi ya langsung gitu berkoordinasi bahwa sekolahnya dipenuhi, dan kemudian limitasi atas pekerjaannya juga, dan life skill-nya juga dipenuhi. Karena itulah basis perlindungan anak yang dibutuhkan dalam konteks menekan pekerja anak saat ini. Oke, berarti Ibu Ai sebenarnya harus ada sinergitas juga ya, tidak hanya ya dari kalau kita lihat sudah bagus misalnya dari Kemenaker sendiri, tapi bagaimana setelah anak ini kemudian ditarik, apa kemudian kelanjutannya? Apakah bagaimana kemudian ini harus ada juga peran dari kementerian-kementerian lainnya pastinya, dan juga pihak-pihak lainnya. Kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami, dan langsung saya ke Pak Yuli. Pak Yuli tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Ibu Ai terkait dengan sinergitas sejauh ini itu seperti apa? Kita tahu sebagus apapun mungkin strategi yang dilakukan oleh Kemenaker, bila tidak ada kerjasama dari pihak lain pun, maka strategi ini bisa jadi cukup sia-sia juga nih Pak. Ini gimana nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Ya, memang sinergitas dan kolaborasi menjadi kunci penting. Sebenarnya tahun 2001 itu sudah ada namanya Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Ini lintas sektor, bahkan ada masyarakat, NGO terlibat di situ. Nah, sayangnya Komite Aksi itu dibubarkan atau dihapus perpresnya. Nah, tetapi kita tidak mengeluh persoalan itu. Kita tetap lakukan koordinasi secara faktual melalui program pengurangan pekerja anak yang terintegrasi dengan program PKH. Sejak 2008 kita lakukan sinergi. Ada teman-teman dari Dikbud juga ikut gabung, sosial, KPPA juga ikut gabung untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan juga teman-teman NGO pasti bergabung di dalam program penarikan pekerja anak agar mereka bisa dikembalikan ke dunia pendidikan. Ini bisa pendidikan formal ataupun mereka yang berada di informal ataupun melalui pelatihan keterampilan. Ini sinergi tetap kita bangun. Sampai sekarang pun kami juga selalu mengadakan sinergi. Contoh kemarin yang disampaikan Bu Ai bahwa kasus Bogor kita langsung komunikasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Dan mereka respon banget. Dinas Pendidikan, oke, mana yang mau kita sekolahkan? Mana kita akan buka pintu selebar-lebarnya untuk mereka yang memang perlu disekolahkan. Di beberapa tempat juga kita sudah inisiasi untuk membentuk komite aksi daerah sebenarnya yang anggotanya lintas sektor. Ini untuk memperkuat adanya kolaborasi dan sinergitas. Tentu pemerintah di depan memang harus kerja bareng dengan semua masyarakat. Nah, contoh untuk pelibatan dunia usaha juga kita lakukan. Misalnya kita mencanangkan ada zona bebas pekerja anak di kawasan Karawang International Industrial City, kawasan Industri Makassar, Modern Cikande, kemudian Krakatau Industrial Estate, itu juga kita lakukan. Dan tentu dalam pekerjaan anak ini ada dua hal yang harus menjadi perhatian penting. Yang pertama, pihak yang mempekerjakan. Ini treatmentnya adalah melalui pemberian pemahaman, kemudian sampai kepada tindakan hukum jikalau memang terbukti mempekerjakan anak pada bentuk pekerjaan terburuk atau bahkan pekerjaan anak tadi.
mengeksploitasi anak. Itu ada tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh kami pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai negeri sipil ataupun nanti diselesaikan oleh teman-teman di kepolisian. Nah, yang kedua, anaknya sendiri sebagai korban tentu harus ada treatment khusus. Apakah dia rehabilitasi mental sosialnya, tentu itu tugasnya dari Kementerian Sosial. Kemudian kalau dia kembali kepada pendidikan, tentu Kemdikbud ataupun Diknas. Kalau dia misalnya ingin pelatihan keterampilan bagi yang sudah usia kerja, tentu Kemenaker punya peran di situ melalui Disnaker setempat ataupun balai latihan kerja setempat, ataupun bahkan yang kita gagas sekarang adalah balai latihan kerja berbasis komunitas. Itu menjadi salah satu solusi bagaimana mendekatkan layanan kepada anak-anak kita. Dan sinergi kolaborasi menjadi kunci penting yang pemerintah tetap di depan. Demikian Mbak. Terima kasih. Baik, saya terakhir ke Ibu Ai, apa tentunya harapan dari KPAI sendiri dengan target bahwa kita 2022 ingin bebas dari pekerjaan anak ini? Singkat saja Bu Ai. Ya, pertama prinsipnya anak tidak boleh dipekerjakan, ya. Apakah itu ada aturan yang membolehkan, apakah ada aturan yang melarang dengan keras, atau bahkan ada aturan yang sama sekali tidak boleh ya terkait pekerjaan terburuk. Prinsipnya adalah mendorong situasi anak supaya tidak masuk dalam dunia kerja sejak dini. Sebab kalaupun ada itu dalam situasi-situasi yang kalau dalam undang-undang itu memang ada situasi yang tidak bisa tidak, dan kita tidak mungkin menggunakan pendekatan hukum atau kriminalisasi bahkan kepada orang tua yang sehingga terpaksa melakukan itu. Nah, jauh dari itu semua, tentu KPAI melihat bahwa hari ini kenapa Pak Jokowi memandatkan program nasional menekan pekerja anak adalah mengisi ruang-ruang koordinasi tadi dengan memantapkan seluruh keluarga Indonesia untuk tidak boleh mempekerjakan anak. Nah, ini harus menjadi peluang tentu saja Pak Direktur, bagaimana roadmap yang dimaksud kemarin, titik tekan terhadap ruang lingkup keluarga sebagai mainstream dan basis terutama ya pada situasi yang tidak mempekerjakan itu harus betul-betul direspon dan masuk dalam aturan regulasi yang ada di Kemenaker. Saya pikir kalau konteksnya perusahaan, lalu aturan ya, lalu badan-badan pengawas serta regulasi itu sudah mumpuni gitu. Bahkan sudah ada pembubaran badan pengawasan untuk pekerjaan terburuk. Sebetulnya itu efisiensi dari Pak Jokowi dalam melihat sebetulnya pemerintah daerah harusnya punya porsi itu gitu ya. Bagi saya memang ada ataupun tidak ada, sesungguhnya pemerintah daerah adalah sebuah simbol dari terselenggaranya tindakan-tindakan yang lebih jelas gitu, rancangan aksi daerah yang lebih jelas terhadap menekan pekerja anak itu. Nah, akan tetapi tentu ini yang harus lagi-lagi direspon atas situasi kekuatan yang sudah dilakukan oleh misalnya Kemenaker ini tentu harus segera ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk yang lebih konkret, misalnya aspek keluarga dan pengasuhan serta kontribusinya terhadap bagaimana keluarga memperkuat diri tidak masuk dalam mempekerjakan anak, itu harus terjadi koordinasi yang simultan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, ini menjadi bagian penting pengawasan kami sehingga tadi ya ada ruang yang dilakukan oleh Kemenaker dan kemudian penguatan-penguatan di dalam sektor yang dilakukan KPPA ini menjadi upaya optimal dalam menekan pekerja anak sekaligus merespon situasi kekinian hari ini. Jadi saya pikir selain tadi ya ada koreksi harus ada revisi terhadap roadmap, juga jangkauan atas koordinasi kementerian dan lembaga yang diperkuat, dan yang ketiga adalah bagaimana pola-pola lama yang positif misalnya PPA PKH gitu ya. Kalau dulu itu betul-betul dimanfaatkan kembali, namun ruang lingkupnya tentu ada koordinasi kembali dengan Kementerian Sosial, karena lagi-lagi kepentingan terbaik bagi anak adalah ketika mereka dianggap sejahtera dalam konteks bekerja, tapi kita menarik supaya tidak dipekerjakan, lalu apa yang bisa menjawab kesejahteraannya, termasuk mereka dan keluarganya. Nah, program-program yang mungkin lebih bantuan langsung seperti PPA PKH, sesungguhnya ada pencegahan dan aspek langsung menangani situasi
koordinasi yang dibutuhkan secara ekonomi ini juga tidak boleh hilang. Jadi kami mengaturkan 3 situasi kritis tadi gitu ya, untuk serta-merta bahwa koordinasi yang dilengkapi, kemudian penguatan pada program yang memang track recordnya sudah bagus, serta pemerintah daerah dalam hal ini yang menjadi salah satu pilar yang sangat kuat dalam otonomi daerah dalam menekan pekerja anak ini yang harus betul-betul dioptimalkan. Ya, terima kasih Mbak Elis. Baik, terima kasih tentunya Ibu Ai dan juga Pak Yuli telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Sayang sekali waktu kita sangat singkat siang hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Yuli dan Ibu Ai.